Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik anak soleh sekalian, ya Alhamdulillah, ala kulli hal, ya hari ini kita masuk di pelajaran tarbiyah dan hadis, ya, dan hari ini kita dalam kondisi belajar daring atau online. Dan materi kita hari ini kita melanjutkan materi hadis kita, ya, hadis keempat untuk materi kelas 6 semester 1, ya. Ya, jadi anak soleh sekalian yang memiliki buku hadis, ya silahkan untuk membuka di hadis keempat, ya, hadis keempat di materi kelas 6 semester 1, ya. Dan alhamdulillah kita sudah menghafalkan dua hadis sebelumnya, ya, yaitu hadis pertama dan hadis ketiga. Untuk hadis kedua kita lewati, ya. Ya, dan saya harapkan untuk hadis pertama dan hadis ketiga, ya, itu di murajaah dengan baik, ya, insyaallah akan diteskan kembali, akan diujikan kembali ketika penilaian atau sumatif tengah semester, ya. Ya, untuk hadis keempat, ya, hari ini kita akan coba untuk baca bersama, kemudian akan kita hafalkan juga, ya. Ya, Ustaz bacakan dulu untuk teks hadisnya. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, Ustaz ulang. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, bisa sambil kalian lihat buku hadis kalian masing-masing. Ya, Ustaz yang baca kemudian diikuti, ya. Ya, sambil dibaca bukunya. Inna mimma adrakan nasu. Ustaz ulang, ya, Ustaz baca kemudian diikuti. Inna mimma adrakan nasu. Ya, silakan dibaca. Min kalamin nubuwatil ula. Ya, kita ulang dari pertama. Inna mimma adrakan nasu. Ya, sama-sama. Min kalamin nubuwatil ula. Ya, kita ambil dari pertama lagi, ya, sampai kalamin nubuwatil ula, ya. Ya, sama-sama dengarkan dulu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Kita baca lanjutannya. Idza lam tastahi. Coba diikuti. Ya, sekali lagi. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, dibaca. Ya, kita ulang. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sama-sama dibaca. Ya, alhamdulillah, ya. Nah, kita ulang dari pertama sampai terakhir. Ya, silakan dilihat bukunya, dengarkan dulu kemudian diikuti. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, silakan dibaca bukunya. Ya, sama-sama. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya, hadis ini diriwayatkan rawahul Bukhari,
an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari an atau dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi saya ulang, rawahul Bukhari an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ya untuk artinya ya silakan didengarkan saja. Sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari ucapan kenabian dahulu ialah apabila engkau tidak malu, lakukanlah apa saja sekehendakmu. Satu ulang. Sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia dari ucapan kenabian dahulu ialah apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja sekehendakmu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi anak soleh sekalian, ya silahkan ya selain kita membaca berulang untuk hadisnya, ya kita juga baca terjemahannya. Ya, kemudian ya ini supaya kita mengerti apa maksud dari hadis itu. Baik, anak soleh sekalian, ya sedikit saya jelaskan ya tentang hadis yang kita bacakan ini ya. Inna mimma adrakan nasu. Nah, yang artinya sesungguhnya di antara yang didapatkan manusia min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan kenabian dahulu. Ini maksudnya dari perkataan para nabi dan rasul yang terdahulu. Jadi ini yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ini, yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita hari ini, itu merupakan perkataan nabi-nabi sebelum beliau, ya. Karena disebutkan dari ucapan kenabian dahulu. Jadi ini bukan kata-kata yang baru, bukan dari Rasulullah SAW saja, ya, tetapi juga dari nabi-nabi sebelum beliau, ya, dari ajaran kenabian terdahulu. Apa itu? Ini bunyinya. Idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa saja sekehendakmu. Jadi maksudnya ya, anak soleh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam hati kita ini ya, tidak ada rasa malu, ya. Kalau tidak punya kita rasa malu, tahu kan seperti apa itu rasa malu? Ya, rasa malu ya, kalau kita punya rasa malu ya tentu ada rasa yang tidak enak, ya. Kalau kita diketahui orang melakukan sesuatu yang kita tidak suka, ya, kalau orang lain tahu, ya, ada hubungannya sedikit dengan hadis ketiga yang sudah kita pelajari pekan lalu, ya. Apabila engkau tidak malu, kalau kita tidak punya rasa malu dalam hati kita, dalam diri kita, Rasulullah mengatakan bahwa lakukanlah apapun sekehendakmu, ya. Terserah, mau ngapain saya terserah, kalau tidak punya rasa malu, ya. Ya, anak soleh sekalian yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin kita biasa lihat, ya, orang-orang yang tidak berakal, ya, orang gila misalnya, ya, mereka itu berjalan saja, ya, dengan tatapan kosong, ya, biasa tidak pakai pakaian, ya. Mengapa mereka seperti itu? Karena mereka selain akalnya sudah tidak berfungsi, ya, juga tidak punya rasa malu, ya. Orang kalau tidak punya akal ya tentu tidak punya rasa malu, sehingga ya orang-orang seperti itu ya akan berbuat sesukanya, ya, dia tidak punya akal, ya, tidak punya rasa malu, ya, tentu ya sembarang dia mau kerjakan. Ini sama juga dengan orang-orang yang berbuat maksiat di luar sana, ya. Nauzubillah. Ya, misalnya orang-orang yang keluar rumah dia menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat, ya. Biasa kita lihat di luar sana di jalan-jalan, banyak, ya, banyak orang, terutama para perempuan, ya. Meskipun juga laki-laki biasa, ya, pergi lari-lari, pergi olahraga, ya, yang laki-laki ya, celana pendek, ya.
Yang perempuan ya lebih-lebih membuka auratnya. Nah, itu karena mereka tidak punya rasa malu, ya, sehingga ya keluar saja seperti itu. Ya, jadi ini salah satu contoh ya, bagaimana itu yang disabdakan Rasulullah SAW tadi ya. Apabila engkau tidak malu, ya maka lakukanlah apa saja sekehendakmu. Ya, jadi anak soleh sekalian, sifat malu itu ya merupakan salah satu sifat ya, salah satu sifat anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada setiap manusia. Tapi tidak semua manusia menjaga sifat ini, menjaga sifat malu dalam hatinya, ya. Sehingga ya ada-ada saja orang yang mengerjakan sesuatu yang ya kalau orang normal lihat ini memalukan sebenarnya, ya. Orang mengambil haknya orang, ya itu memalukan. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak punya malu, mereka kerjakan saja, ya. Karena dia sudah tidak merasa, ih ini sesuatu yang jelek saya kerjakan. Atau mereka orang-orang yang berbuat maksiat, ya tidak peduli lagi orang lihat, orang tidak lihat, ya, mereka kerjakan saja, ya, karena sudah tidak ada rasa malu dalam diri mereka, ya. Sehingga seperti yang kita pelajari ini, seperti hadis yang keempat ini ya, apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah apa saja sekehendakmu. Jadi maksudnya ya, sebagai penutup, orang yang tidak punya rasa malu itu dia akan mengerjakan apapun ya, karena sudah tidak ada perasaan tidak enak dalam dirinya. Kalau orang lain lihat, kalau perbuatan tersebut ya dia kerjakan. Ya baik, anak soleh sekalian yang disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sedikit penjelasan tentang hadis keempat yang kalian pelajari di kelas 6 semester 1. Ya, semoga bermanfaat. Ya, untuk berikutnya ya persiapan untuk pekan depan ya. Ya, jadi insyaallah pekan depan kita sudah kembali ke sekolah. Ya, jadi silahkan ya dibaca baik-baik hadis ini, ya hadis yang pendek. Ya, dibaca baik-baik bunyi hadisnya, riwayatnya, kemudian terjemahannya. Dan yang paling penting adalah diamalkan ya. Karena kalau kita cuma sekedar hafal saja ya kemudian kita tidak amalkan, justru kita masuk dalam hadis ini orang-orang yang tidak punya malu, maka wa'udzubillah tidak ada gunanya anak soleh sekalian ya. Ya, baik, demikian pelajaran hadis kita ya, tarbiyah dan hadis ya digabung. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa dipahami oleh anak soleh sekalian ya, dan bisa kita semua amalkan. Ya, dan untuk hadis ini juga ya semoga kita bisa menghafalkannya semua ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.